kita tuh banyak pengalaman hidup setiap hari. Coba aja deh, apakah anak-anak zaman sekarang lebih kuatnya di audiovisual atau yang baca? Beda zaman kita. Kalau seandainya gue tinggalin, ada sesuatu yang hilang. Jadi lupa kan? Nggak terlalu membiarkan, tetapi juga di sisi lain, gue yakin lu dan teman-teman dan kita berjuang kok. Benar tuh Bos Pak. Kita minta sesuatu, sebenarnya Tuhan kasih. Kasih. Maksudnya contoh kayak gitu, atau Tuhan berikan aku kesabaran dong, kasih masalah. Betul. Saya terkadang gue nggak banyak ngomong, doa sebentar, ya biasanya ya anak-anaknya yang ngomong, maminya kalau pas lagi bisa ngomong ya ngomong, ya saya hanya pokoknya saya doa aja. Nah itu terkadang nggak gampang kan untuk menemani dan merawat mami yang sedang sakit dan kondisi yang sangat tidak mudah, apalagi statusnya misalnya cancer. Sudah selalu ada bayang-bayang akan kemana gitu ya. Ya saya bilang ya udah pokoknya biasa terakhir saya bilang, Bu saling mendoakan ya, saya bilang ya Romo, sampai dia bilang kok Romo minta doa saya, nah ya memang saling mendoakan toh. Iya ya, kadang menarik juga mau saling orang kan ngomong kita saling mendoakan ya gitu. Karena aku juga mikir kenapa aku harus doain kamu dan kenapa kamu harus doain aku. Iya, misalnya gue ketemu Gus Pak, atau banyak lah yang teman kita, bukan hanya ke gua ya, ya udah doain saya gitu, entah persahabatan. Biasanya gua akan bilang ya udah saling doain ya. Ada beberapa loh, kok Roma minta didoain, loh emang gua nggak harus didoain? Betul, tanpa kita sadari kita juga saling membutuhkan. Minimal ketika kita ketemu, ya udah pada saat itu ya udah gua doain. Maka memang penting, memang harus saling mendoakan. Kita ya ampun, kadang saya mikir rasio sehebat apapun EQ kita ya, coba sepintar apapun orang akan ada yang mengatakan oh orang ini cerdas nih, orang ini pintar, orang ini tekun modalnya. Tapi apa sih, orang secerdas apapun juga itu bagian dari ciptaan Tuhan. Betul. Yang terbatas juga. Maka kadang udahlah nggak usah terlalu songong di hadapan Tuhan juga ya. Betul. Karena ternyata kecil banget ya. Iya kita boleh. Oke, kita mau kritik terkait dengan ajaran agama kita, dalamin dulu. Iya. Betul. Ya, kita aja belum mendalami secara maksimal, ya bukan berarti nggak boleh kritik ya. Tapi dalamin dulu, pahami dulu sungguh gitu loh, sehingga ketika kita mau mengkritisi iman kita, nggak usah kritisi iman orang lah. Iya. Nggak ada guna. Maksudnya kita belum sampai pada ranah itu. Orang iman kita aja, ajaran iman kita aja kita juga masih blero. Betul. Itu maka ketika oh iya didalamin, setelah itu baru bisa juga mengkritisi, karena memang iman kita juga harus ditatapkan dengan akal budi kita, tapi akal budi kan terbatas. Iya. Hati kita juga terbatas. Maka saya mengatakan untuk diri saya sendiri, Romanus, jangan songong di hadapan Tuhan. Selalu ya. Iya. Selalu setiap melakukan sesuatu jangan songong deh gitu sama diri sendiri gitu. Buat diri kita. Kita nggak ngomong ke orang betul. lain ya. Tapi kadang jadi underestimate nggak? Kayak ih gue belum pantas nih, ih gue belum layak. Apa-apa nggak itu? Ya nggak apa-apa, di satu sisi penting kan yang seperti itu, supaya kita juga nggak melambung tinggi ketika wah hebat lu Puspa, suara lu the best gitu. Ya siapa sih yang nggak mau diapresiasi? Ya tapi ya udah, laksana seperti Bunda Maria, simpan dalam hati, syukuri, tapi nggak usah terlalu berlebih. Tapi tetap kita hargai orang yang beri apresiasi kepada kita. Oke, thank you gitu aja. Tapi iya sih, betul juga sih, simpan dalam hati, karena ternyata ketika aku nggak munafik ya, mau ketika kalau misalnya ada orang yang muji, keren lo, bagus, pasti manusiawi, melambung jauh, terbang tinggi. Iya, sampai jatuh lagi. Tapi ketika dipatahkan dengan kenyataan belum sempurna, langsung jatuh sesakit-sakit itu ya. Iya, makanya kalau seandainya kayak gitu ya, supaya ketika memang dalam kondisi jatuh kita gak parah-parah amat. Iya, betul sih.
karena ada kutipan, aku baca salah satu buku, pujian itu racun yang paling berbahaya. Iya, tergantung kita menerimanya. Oh iya, tergantung persepsi kita. Tapi kalau misalnya ada yang memuji Romo, Romo hebat, ininya keren banget mau maknanya. Manusiawi senang gitu ya, tapi kebanyakan biasanya gue nggak komentar biasanya. Oh, iya? Paling sih gitu aja. Enggak yang kayak bisa aja. Ah, tahu aja lu. Belum sempurna jangan sombong. Oke. Berarti menyikapi semua cerita tadi ya, Mo. Balik lagi, hidup itu ternyata panggilan yang sangat panjang dan proses yang nggak bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang ini udah selesai, kita masuk step selanjutnya, kemudian ini close, ini masuk lagi ke step selanjutnya. Ternyata masih terus kayak daur ulang gitu nggak sih, Mo? Iya, ya emang terangkum dalam satu kata, journey ya. Ini perjalanan. Gue juga senang dengan kata itu, journey, pilgrim, peziarahan. Yeah. Banyak kan mengatakan bahwa ya ini hidup kita berziarah loh. Iya. Ya, dulu ketika gue frater ada kesempatan di mana kami itu dites ya, jalan kaki. Jalan kaki macam-macam ya, ada yang misalnya dari daerah Jakarta Timur ke Sindang-Laya, jadi ke Puncak, jalan kaki PP. Dan itu nggak dibawain apa-apa tuh Puspa, teman-teman. Dan itu bisa ada yang nanya, teman, terus gimana dong? Makannya gimana? Lah, kamu punya mulut nggak? Punya ngomong. Oke. Jadi memang harus minta-minta. Oh iya. Oh iya. Jadi harus ada survivalnya juga. Nggak bawa tas yang isinya makanan, minuman, uang. Pakaian juga hanya terbatas. Kalau tidur di mana? Nah, ya udah tidur terserah. Tidur di pom bensin. Oke. Itu di mana? Nah, itu gambaran kita perjalanan peziarah. Maka Yesus bilang, kamu saya utus ya para murid, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, kan masih ingat kan? Betul. Itu ya memang itu ganggu kadang. Sehingga kita nggak bisa nemuin, nggak ngandalin Tuhan. Yang ngandalin apa yang kita bawa. Betul. Duit gua masih 100.000, santai aja lah, gak usah minta-minta, malu gengsi. Iya. Gitu. Maka yaitu terangkum dalam beberapa kata itu. Hidup kita gak usah pakai bahasa Inggris lah, karena lidah gua ngomong kita tapi jauh. Peziarah. Ya. Kita mau mengarah ke sana. Menyikapi panggilan, ngobrolin panggilanmu. Apa yang membuat Romo terpanggil untuk menjadi sahabat? Ini pertanyaan sudah 1380 kali ditanyakan. Iya. Ya sebenarnya gue nggak meremehkan panggilan itu. Jalan hidup kita panggilan loh Puspa. Iya. Ya. Misalnya Puspa, kita ngelihat orang tua kita married, berkeluarga. Ya. Bapak ibu saya juga perjalanan perkawinannya ada kegembiranya, ada susahnya, ada jatuhnya, ada nggak akurnya, ada berantemnya. Tapi mereka itu panggilan hidup mereka, berkeluarga. Dan sampai akhir mereka memberikan kesaksian hidup kepada kami bahwa hidup berkeluarga itu menjadi pilihan. Bisa. Kemudian yang lain, ada beberapa teman-teman muda mengatakan, Romo gue emang gak married gitu. Iya. Gak apa-apa, itu pilihan lu dan itu panggilan lu. Ya walaupun yang ngerasa orang tua sih dia bilang. Kapan? Ya kapan-kapan. Kadang dia bilang sebel juga ya, ini hidup gua, kenapa dia yang bingung gitu ya. Karena pergerakannya juga ada juga yang lumayan banyak di situ. Dan dia bersyukur, dia pelayanan juga, hidupnya juga baik. Apa nggak boleh? Silakan gitu. Ada yang ya udah, saya memilih jalan hidup yang seperti ini. Salah satu yang saya maknai ini adalah the way of life. Ini jalan hidup. Jalan hidup seperti ini. Maka ya udah saya syukurin. Kalau seandainya apa? Ya mungkin dari hal yang kecil ya. Saya nggak mengatakan mungkin deh, pasti deh. Dari hal-hal yang kecil, karena dulu kan gue lahirnya nggak di Jakarta, gue di Sumatera Selatan. Saya orang Sumatera tapi orang Jawa. Depan rumah gue rumah sakit Katolik. Depan rumah sakit gereja Katolik. Di sini lingkungannya Katolik semua. TK, SD, SMP Saverius Katolik juga. Maka emak gue aja bilang, rumah lu mana sih? Karena mainnya ke gereja mulu. Dari kecil berarti ya? Iya, suasana itu pasti secara langsung dan tidak langsung membentuk saya. Gitu. Dan ketemu dengan romo-romo. Dulu saya senangnya kan
Mereka tuh ramah-ramah gitu, ayo ayo. Dulu saya nggak dipanggil Romanus, kalau di sana tuh dua, nama tengah saya Heri, kemudian nama kecil gua Menti, kecil. Jadi sebenarnya di desa itu udah terbiasa dengan nama itu gitu. Jadi ketemu sama Romo sederhana banget, pokoknya wah asik juga nih Romo nih. Wah asik juga gue diajak makan nih. Wah, mulai dari situ tumbuh dan berkembang, dan motivasinya juga pasti berkembang ya. Itu orang gue masuk seminar aja 1 minggu nangis mulu kan, padahal tamat SMU. Oh iya. Tamat SMA gitu kan hilang, teman-teman gue hilang. Tapi kan itu udah jadi apa istilahnya, kayak udah memang dari awal. Iya, ya ada motivasi mau jadi Romo iya. Tapi kan gue kayak dicabut. Gue biasanya main bola juga bebas, gue nongkrong kemana juga bebas, makanya dalam hati lah yang milih siapa lu kesini. Tapi masih ada perasaan seperti itu ya? Ada, walaupun didorong juga sama bokap, ayo masuk. Berarti jerumus nggak? Ya, awalnya gue juga bingung, aduh gila nih. Tapi kan belum ada HP zaman gua, belum ada ya, HP masih barang mahal banget. Jangankan itu, kartunya aja mahal banget dulu. Yang chipnya itu. Udah berarti ketahuan kan? Iya, iya tua ya. Gitu. Tapi dalam perjalanan waktu ya ketemu sama teman-teman lagi, gue menyesuaikan, maka kemampuan adaptif itu penting. Betul. Beradaptasi. Akhirnya hanya satu ya, gue happy. Walaupun gue ngalamin jatuh bangun, ya Puspa. Kalau seandainya misalnya gue bikin dalam satu buku gitu ya, sebuah perjalanan gue, sebenarnya kadang gue malu di hadapan Tuhan, dan bukan pura-pura, kan malu gitu ya. Maka kadang kalau pas misa, aduh Tuhan tangan ini kotor, hati ini kotor gitu, layak atau enggak, udahlah gue serahin. Itu terkadang membuat gue tuh, udahlah lu cari apa sih, lu mau sombong ngapain sih Romanus, lu mau ngapain gitu. Tuhan tuh kerap kali dalam hati saya yakin di suara Tuhan, lu mau sombong mau ngapain, lu mau cari apa sih, lu mau udah hargai semua orang, gak usah beda-bedain. Walaupun terkadang godaan itu ada gitu. Ternyata orang yang kadang menganggap seorang imam yang berdiri di atas mimbar itu kan sesuatu yang sempurna, yang spesial ya Romo. Kadang kayak gila nih orang keren banget. Apalagi Romo berapa tahun sih jadi Romo? 12 tahun. 12 tahun dan nggak mudah, pasti kan naik turun nggak mungkin. Ini kita udah persiapan dia mau nembak ke pertanyaan berikutnya. Yang lebih tajam gitu. Tapi gitu kan, maksudnya ketika orang menyikapi segala sesuatu sempurna, ih keren banget Romo, bla 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 bla. Tapi ternyata di balik itu semua orang nggak sadar ya. Kalau kita juga manusia biasa, kadang juga merasa gue belum sesempurna itu kok. Iya, memang nggak sempurna lah ya. Tapi kita juga nggak boleh ngumpet. Ya gue kan nggak sempurna. Terus ada yang bilang, ya Romo kan juga manusia. Lah emang dari dulu juga manusia. Gitu. Mungkin berubah jadi titan gitu. Ya bagi gue ya penting ada kesadaran memang dalam ketidaksempurnaan itu. Itu yang paling penting, kesadaran akan ketidaksempurnaan. Romo masuk seminari setelah SMA. Maka tadi kita status sama kan negeri. Oh iya, setelah SMA. Pelajaran agama Katolik ada nggak dulu? Ada. Gue males. No, kelapa gading. Kabur. Gue senang ikut itu kebaktian Kristen. Karena banyak cewek-ceweknya. Iya, lebih banyak cewek-ceweknya, banyak. Mereka bisa sampai 40, 50. Ya, yang Katolik berapa? 6. Iya, cewek 6. Terus jadi suster semua. Enggak. 6 itu cowoknya ada 4, ceweknya hanya berapa gitu. Jadi emang secara manusiawi terasa tuh males deh gitu. Gitu. Apa sih IPA IPS dulu ada nggak sih Bang? IPA karena gua ngindarin akuntansi. Akuntansi. Gua nggak terlalu suka sama akuntansi. Mumet gua. Tapi kan IPA ada hitung-hitungannya juga. Ada, tapi ya gua sih bukan lulus ya, lolos lah. Dulu kan masih bisa dulu kan milih kami. Zamannya milih mau masuk apa nih IPA tapi standar nilai segini ya. Iya. Gitu. Betul. Jadi bisa gitu. Bersyukur gue fight bener. Pokoknya gue sebel. Oke, menarik. Tapi pelajaran favorit Romo apa itu? Sebenarnya nggak ada yang favorit. Oh, nggak ada ya? Emang nggak pengen belajar gitu? Apalagi kalau ada kimia ya? Ada. Aduh, yang apa namanya itu? Itu seru loh. Aduh, pusing dah gue. Gila, pelajaran paling aku suka tuh di sekolah waktu SMA cuma kimia sama agama Katolik. Oh gitu. Oh pantesan mau jadi suster. Ya nggak bisa ngomong juga ya. Tapi gitu serunya karena
pelajaran agama tuh menurutku nggak yang letterlock belajar di buku diterapin gitu, tapi memang guru-gurunya juga mengajarkan ya hidup tapi tergantung lah, tergantung. Kalau sekarang kan dua hal ya. Yang pertama terkait isi ya. Lalu yang kedua tuh packaging, cara. Betul. Itu gue tuh ngelihat sebenarnya gue juga bisa menarik pada saat itu, tapi monoton gitu loh. Jadi bosenin. Betul. Maka penting juga cara, bagaimana menyampaikan ya, packagingnya, artinya bagaimana dibungkusnya sehingga isinya bisa juga dapat. Iya, betul. Terus motivasi sekolahnya apa? Motivasi sekolah apa? Kadang kan orang ngerasa kayak gue sekolah gue seneng banget pelajaran kimia gitu, gue pengen ngerjain kimia dan lain sebagainya. Sekolahnya mana, seminari kah atau apa? Enggak dong, SMA dulu kita tadi ngomong. Oh. Apakah ada? Iya, zaman SMA lah ya, pasti kan masih gue mengincar perempuan ini. Karena gue SMA di Jakarta, tapi SMP kan saya di daerah. Di mana tuh? Saya di Sumatera Selatan, jadi ya orang kampung masuk kota kan culun. Mereka zaman gue masih cowok-cowoknya pakai celana cutbray. Wah, yang apa namanya, gede di bawah gitu ya, lebar gitu ya. Gue masih celananya disiapin dari sekolah, itu yang gue pakai. Wah, gue culun banget lah pokoknya. Nah itu situasi pada saat itu ya udah, memang gue motivasinya ya emang ya mau belajar gitu ya. Dan motivasi awal sebenarnya pokoknya saya harus pindah ke Jakarta, saya kumpul sama orang tua. Karena orang tua udah di Jakarta dulu. Oh, jadi memang dari kecil di Sumatera? Iya, di Sumatera sampai SMP. Oke. Tapi saya SMP kelas 1 masih di sana, terus bapak ibu udah pindah ke Jakarta dan sedang berjuang juga ya. Maksudnya apa namanya, kontraktor, bener, kontrak sana rumahnya, kontrak sini. Ya udah, itu tanah di mana saya hidup dan saya harus menerima dan mensyukuri gitu. Maka kerinduan saya pindah ke Jakarta, saya kumpul sama keluarga. Udah, sekolah di mana? Gue masih ingat kok. Bokap gue masih punya konsep, pokoknya kamu sekolah Katolik. Ada di daerah Jakarta Timur. Pas datang, kemudian nego apa namanya, uang pangkal. Terlalu mahal, bokap gue nggak punya. Ya udahlah, kamu sekolah di negeri, rayon mana gitu. Kan pakai rayon kita pada saat itu. Ya udah, gue sekolah negeri, nggak apa-apa, gue jalanin. Tapi itu yang membentuk gue untuk udah, Romanus, lu nggak usah gengsi. Nggak usah gaya-gaya lah. Kan gue pengen gaya juga pada saat itu, apalagi kalau dilihat cewek-cewek, wah gitu. Cowok-cowok dulu kan pakai motornya bebek, kemudian diceperin, racing gitu, masih GL Pro ya, kodok. Roman naik apa? Ya itu GL Pro. Punya bokap gua. Diketawain gitu, wah jadul amat sih lo. Itu yang membentuk gua supaya apa? Nggak usah gengsi, gitu loh. Tapi itu butuh waktu gua, karena dulu gua gengsi banget. Gitu. Tapi setelah itu, oh iya, emang gua dibentuk sama Tuhan dengan cara seperti itu. Iya sih, karena memang perjalanan hidup kita yang membentuk kita ya, untuk jadi orang yang tough. Tapi balik lagi, Romo di Sumatera nih, kan orang tua Romo udah balik ke Jakarta. Romo sendiri? Ketika di sana? Iya. Ikut apa ya, kalau orang Jawa itu Pak D ya. Oke, Pak D. Ya, karena rumah di sana udah dijual. Ya saya ikut dan saya udah kerja loh. Karena nyokap itu kalau di sini di Jakarta ada apa ya, jualan es mambo itu loh. Ya. Nah itu dulu ibu usaha itu, karena bokap sering pergi keluar dan ada usaha lumayan sebenarnya. Tapi ketika keluarga kami bangkrut, total sebenarnya bangkrut, benar-benar bangkrut. Usaha bokap bangkrut dan rumah harus dijual. Saya masih ditinggalin 2 freezer. Ya, kelas 1 SMP itu saya lanjutin, saya tinggal di tempatnya Bude sama Pak D gitu ya, dan saya kerja tuh saya bikin es mambo itu. Kemudian saya naik sepeda, terus pakai termos itu, naik sepeda, terus jam 5 gua udah berangkat. 5 pagi. Jam 5 pagi gua udah jalan ke warung-warung ya, itu 20 kilo, 30 kilo loh, lumayan. Gitu, dan ya udah nggak apa-apa, gua harus berjuang kok. Awalnya gua juga itu malu sebenarnya. Malu dan capek kayaknya. Ya capek, nggak berasa juga, tapi malunya lah pada saat itu. Gengsi juga tau, kok gue udah kerja naik sepeda lagi. Sampai rumah 6:30 dan bel lonceng sekolah kedengeran dari rumah, tempat om saya itu kedengeran gitu. Maka udah, saya biasa kerja dan 2 tahun saya kerja pagi gitu ya, terus jalan, terus nanti sore saya ngambil lagi tuh
Iya. Ngambil ke warung-warung lagi gitu. Yang lebih berat itu ketika musim hujan. Berangkat berat, pulang berat karena nggak ada yang beli es. Oh, oke. Nah itu, tapi ya udah, ini tanah di mana saya dibentuk, gitu. Dan itu ya saya bersyukur saya punya pengalaman itu dan memang bekerja dan itu untuk bayar sekolah. Oh iya. Ya kakak saya udah kerja di Palembang. Nah, dia dulu masih wesel. Jadi ngirim duit pakai wesel. Oh gitu iya. ya. Dia masih dikirim 35.000. Lumayan pada saat itu. Iya. Gua bayar untuk SPP. Nah, itu bagi saya ya udah itu bagian dari hidup saya. Kamu berapa bersaudara sih? 6. Kamu berapa, Puspa? 3. Oh, 3. Kamu nomor berapa? Nomor 1. Oh, paling gede dong. Paling kecil usia berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun sih. Lumayan kecil ya. Iya, jauh sekali. Ya, berarti kamu kan punya pemikiran bahwa gue punya tanggung jawab. Betul. Tapi kadang itu sih mau bikin aku kayak, oh gue harus kayak gini ya gitu. Kok nggak kayak yang lain-lain ya gitu. Tapi ya gitu yang kamu sampaikan tadi memang harus itu yang dijalani gitu. Oh ya sampai sejauh ini pun akhirnya ngerasa kayak oke, paham sih kenapa Tuhan menitipkan ini untuk perjalanan kehidupan kita. Maka terkadang gue juga harus hati-hati ya. Jangan mudah mengatakan ya harus bersyukur. Terkadang tidak mudah loh buat orang-orang yang aduh susah gue bersyukur. Hidup gue berat. Makanya terkadang ya gue harus tahu diri juga, harus tahu ucapan bibir saya itu juga jangan diobral untuk mengatakan mudah. Ayo bersyukur. Kecuali misalnya ada teman yang begitu berat menjalani hidupnya, lalu dari hati dan mulutnya mengatakan, Romo tapi saya tetap bersyukur kok. Nah itu lebih oke. Bukan dari gua kan? Betul. Dari dia. Kesadaran sendiri berarti. Ada juga umat yang sakit berkepanjangan gitu ya. Dia cerita panjang lebar, di ending dia bilang, walaupun kondisi seperti ini Romo, saya tetap bersyukur kok. Bayangin. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Romo sendiri pun nggak bisa selalu yang bersyukur setiap saat ya. Iya, benar. Apalagi yang Kelapa Gading, masuk banyak juga. Iya. Banyak tugas-tugas. Betul. Itu menjadi sesuatu yang ya tetap akhirnya harus menemukan rasa syukur itu yang apa ya, yang asli gitu ya, yang genuine, yang memang memang dari dalam lubuk hati saya berterima kasih kepada Tuhan. Lu kalau seandainya kamar gue di Yakubus itu di bawahnya gitu bisa ngelihat Gua Maria, pelataran Bunda Maria. Iya. Pagi ada ya. Kalau pagi oke lah, banyak yang doa ya. Siang masih ada loh, Puspa. Yang 1 orang, 2 orang doa hanya berlutut diam. Berapa kali gua ngeliat gitu, ada yang nangis. Gitu. Sore hari masih. Itu bagi gua menyentuh. Menyentuh banget sehingga orang manusia tuh lihat tuh doa. Kapan doa punya waktu? Oke, betul. Gitu. Habis itu lu jangan doa-doa doang ya. Beramal kasih juga dong. Hidup lu pelit, tampol juga. Lu pikir Romo berarti nggak harus memberi sesuatu, hanya ngomong doang, kasih dong. Berarti pernah ya? Iya gitu. Gue nggak ngasih. Itu yang suatu kayak gue lagi kumpul sama ponak-ponakan gitu ya. Kemudian gue yang setir, ponakan masih kecil pada saat itu. Terus ada bisa di pinggir jalan kan ada polisi cepet ya yang di U-turn gitu kan. Gue udah siapin tuh 2.000. Terus gue buka jendela, gue udah tongolin gini nih. Habis itu karena terlalu cepat, akhirnya dia nggak bisa dapat. Ya udah duitnya masih dipegang sama gue. Ponakan gue sebelah, dia bilang, dasar Om Lomo pelit, dia bilang. Lah gue nggak pelit. Apa duit masih dipegang? Lah kan tadi udah gue tunjukin. Ya kalau ngasih, kalau enggak dimabuk semua. Nggak pelit emang mepet aja. Tapi kata-kata pelit itu nancep. Betul. Di hati gue, oh iya. Gitu, walaupun pada saat itu gue asli gue mau kasih gitu loh. Tapi entah kenapa tuh kata-kata ponakan gue yang tajam dan terpercaya itu, lu jangan pelit lah. Gitu. Lu rezeki dikasih walaupun kadang sedikit dan terkadang kita juga merasa kurang. Tapi bukan berarti ketika merasa kurang lu juga nggak bisa berbagi gitu. Maka ada orang filosofi, banyak orang, kalau seandainya kita berbagi, Tuhan pasti kasih loh. Iya. Itu yang oh iya Romo.
selama kita mau berbagi sekecil apapun, bentuk apapun, bukan hanya finansial, nanti suatu saat pasti akan kasih Tuhan. Dan kalau seandainya nggak dikasih ke lu, kasih ke orang lain, entah orang tua lu, entah nanti kalau seandainya merit anak lu, dikasih gitu loh. Jadi buahnya bukan ke kita. Iya. Terus berlanjut ya Romo. Iya, gitu. Gue di satu iya. Wah, Romo. Terima kasih. Gak terasa loh. Iya, udah gila 3 jam. Sesuai prediksi awal. Tapi menarik Romo. Berarti artinya ya selama kita berada di dalam hidup ini kita harus terus ya nggak ada jawaban lain, terus berjalan ya Mo. Iya, benar. Terus berjalan, selalu bisa belajar, tapi juga gak usah serakah. Semua harus direfleksiin, semua harus dimaknain. Ambil satu, dan itu menjadi bekal. Dan ya, beberapa kali juga Tuhan bilang, ayo Romanus, pada saat lu terlalu banyak ngomong, lu harus ngerin untuk dengerin orang. Tetapi nggak boleh diem terus. Pada saatnya lu juga harus ngomong. Nah itu disitulah tegangan terjadi. Tapi juga melatih diri untuk tahu diri. Itu bagi gue penting. Oh iya, gue harus tahu diri ya. Maka malam hari ini kita juga harus tahu diri. Tahu waktu. Romo, terima kasih banyak. Terima kasih atas banyak sekali wejangan ya Romo. Banyak sekali yang akhirnya membuka pikiran kita. Pasti teman-teman muda, aku percaya sih Romo. Setiap yang apa yang kayak Romo bilang tadi, pasti akan ada 1-2 orang yang merasakan iya, oke, itu gua banget gitu. Merasa tersentuh dengan makna yang sudah. Gue juga lu cerita misalnya tadi anak pertama gitu ya, dengan apa namanya ada tanggung jawab. Dan terkadang juga gimana ya, gue pelayanan di sini tapi gue ketika lepas, lu tadi bilang kan lepas jubah gitu ya, masuk lagi gue dalam itu ya. Memang itu realitas kehidupan kita. Bagi gue juga siraman itu bukan hanya gue kasih, tapi ya itu ketika perjumpaan gue dapat sesuatu juga gitu. Sehingga nanti dalam cerita itu gue masukin lagi tuh satu cerita. Chapter 3 kita tulis. No name. Kita masih merahasiakan, tapi luar biasa Romanus. Terima kasih banyak atas waktunya. Terus Pak dan juga teman-teman yang terkasih yang setia di sini, ada kurang lebih 13 nih timnya. Ada 500. Yang dengan setia senyum capek juga berarti. Romo, ada nggak sih yang Romo sampaikan buat teman-teman muda atau ya setiap orang Katolik di luar sana yang mungkin merasa masih belum bisa menemukan panggilan dalam hidupnya? Ya, saya ngutip aja ya. Saya ngutip dari ungkapannya Paus Fransiskus. Selirih apapun yang lu yakini bahwa itu suara Tuhan, jangan didiemin. Kadang lirih gitu ya, tak terdengar bahkan, tapi bahwa lu yakin dengan iman lu, ini kelihatannya suara Tuhan deh. Maka jangan didiemin, tanggepin. Bingkai dalam doa, perjuangkan. Kalau terkait dengan pilihan hidup, masih dalam kegelisahan, pada saatnya harus tegas. Oh ini, gua harus ini nih. Dan maka meluncur ke depan dengan harapan yang pasti. Tapi jangan bimbang terus. Iya, harus terus ya, ini tanpa menjudge orang, menghakimi orang, itu untuk kita. Betul. Selirih apapun ada suara Tuhan di dalam hatimu dan kamu yakin dengan imanmu bahwa itu suara Tuhan, jangan didiamkan. Omonglah, ngobrollah dengan dia. Itu Puspa dan teman-teman. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Semoga kita bisa selalu mendoakan itu tadi yang Romo bilang, untuk sama-sama terus mencari panggilan, karena hidup terus berjalan teman-teman. Jadi terus semangat dan terus mencari Tuhan di kehidupan kita selanjutnya. Amin. Terima kasih Romo Romanus, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga terus bertemu ya. Dan semoga podcast ini terus berlanjut. Amin. Dan menyapa relung hati orang-orang muda dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sampai bertemu lagi. Bye. Tuhan memberkati. Amin.